Bangga bersarung mangga. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum wa la tukrihu fatayatikum alal bighai in aradna takhassuna litabtaghu aradal hayatid dunya wa man yukrihhunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Sebelumnya dijelaskan tentang perintah kepada orang yang masih kembali kepada bagaimana menjaga kehormatan, kemuliaan, agar orang terhindar dari kehinaan-kehinaan zina. Ada perintah dari Allah bagi siapapun yang menaungi umat Nabi Muhammad di bawahnya, dia menaungi umat Nabi Muhammad, maka dia diperintahkan untuk memikirkan solusi tentang pernikahan. Maka ini peringatan kepada siapapun yang punya orang-orang yang ada di bawah naungannya, punya hajat untuk menikah, hendaknya kita segera untuk memikirkannya, menikahkannya. Kemudian, kalau orang lain saja hendaknya kita pikirkan, maka kita sendiri tentu lebih perlu untuk kita pikirkan. Artinya memang kalau orang sudah punya bekal untuk menikah dan dia punya hajat, jangan nunda-nunda. Karena kalau pintu haram, pintu halal itu tidak segera dibuka, itu biasanya yang kebuka adalah pintu haram. Setiap dari kita hendaknya menyadari tentang hajat kita. Pintu halal mudah dan mudah. Jadi kalau sudah menemukan diri yang punya hajat dan dia punya kemampuan di sana, maka hendaknya segera melangkah. Adapun mampu di sini juga perlu disesuaikan agar kita mudah untuk mampu, maka permudahlah urusan pernikahan. Maka yang menjadi tidak mampu kadang kita sendiri mempersulit urusan pernikahan dengan memberatkan biaya dengan biaya yang berat demi sebuah pernikahan. Maka itu menjadikan pernikahan menjadi tertunda. Bahkan ada di negeri kota, khususnya di negeri misalnya di negeri Arab bagian mana begitu. Itu sampai suatu ketika kita ketemu pas waktu kita menyampaikan satu semacam kuliah lah. Ada beberapa mahasiswa yang dia dari luar negeri. Dia berkata bahwasanya kami semua sudah pengen menikah, akan tapi kami belum punya kemampuan. Jadi tempat kami itu kalau menikah itu kita mempunyai uang minimal. Dia menyebutkan angka. Minimal angka nyebut mata uang mereka. Lalu kalau di Indonesia kan berapa? Tidak kurang dari 500. Jadi mau menikah itu 500 juta. Dan itu hanya habis untuk hambur-hamburan pesta dan sebagainya. Bukan untuk modal, kerja tidak. Jadi sampai begitu beratnya jadinya namanya sebuah pernikahan. Sehingga banyak orang membujang-bujang dan buahnya apa? Sementara syahwat terus bergolak, maka ujungnya adalah kehinaan zina yang ini dibahas di surat An-Nur ini. Secara khusus. Akhirnya terjumus dalam kehinaan karena apa? Mempersulit diri dalam pernikahan, mengikuti budaya bahwasanya pernikahan harus dengan mahal dan seterusnya. Maka ini yang harus diperhatikan. Jangan mempersulit diri kita dengan cara itu tadi. Merepotkan dalam urusan pernikahan, merepotkan dari sisi biaya. Karena mengikuti budaya dan tradisi. Sehingga ada orang menikah katanya kalau tidak pakai acara begini maka seolah nikahnya enggak. Atau menjadi satu keyakinan atau satu pemandangan yang kalau memang nikahnya biasa-biasa saja dianggap tidak keren. Harus pesta yang besar dengan menghambur-hamburkan uang yang jumlahnya besar. Mungkin itulah yang mungkin bahasa guyonan kita seharusnya bulan madu, bukan bulan madu lagi, bulan garam karena dia harus mikir bayar utang. Problem. Dan Nabi merintahkan agar kita untuk menikahkan mereka yang artinya juga mempermudah urusan pernikahan. Hei para orang tua, jangan persulit pernikahan anak-anakmu. Bahkan seorang anak kalau menemukan orang tuanya punya hajat untuk menikah, wajib menikahkannya. Baik, kemudian
Bagi yang ternyata tidak mampu bagaimana? Dia hendaknya menghindar. Ista'fif, menjadikan dirinya seorang yang afif, berusaha untuk mencari sebab-sebab rendahnya syahwat, mulai dari berpuasa, menjaga mata, dan seterusnya. Kemudian juga ini ada tambahan kemarin tentang ada budaya tradisi Arab zaman dulu sebelum datangnya Islam, sehingga sampai di awal-awal kedatangan Islam masih ada sisa-sisa itu, sisa-sisa adanya perbudakan. Dan karena namanya budak, itu dianggap ya seperti barang, kecuali setelah datangnya Islam, manusia budak sekalipun diangkat, budak yang muslim diangkat, dimerdekakan. Nah, dalam perbudakan ini ada kebiasaan bahwa mereka tuh senang memiliki budak itu kalau budak itu perempuan. Sehingga kalau budak perempuan itu nanti mereka disewakan. Ada budaya sebelum datangnya Islam, budaya jahiliyah. Jadi disewakan untuk menjadi seorang perempuan-perempuan yang melayani laki-laki dan membayar. Dan uangnya nanti dimiliki oleh tuannya. Uangnya dimiliki oleh tuannya. Jadi seperti mereka itu seperti binatang yang disewakan, budak-budak itu. Sehingga Islam memerdekakan yang demikian itu. Tidak boleh terjadi di dalam Islam. Sehingga di awal-awal itu adalah justru setelah adanya pengukuhan adanya perbudakan, maka setelah itu Islam mengukuhkan begitu besarnya pahala bagi orang yang memerdekakan budak. Baik, jadi memerdekakan budak. Budak dimerdekakan, setelah merdeka menjadi manusia seperti yang lainnya, dia bebas. Bisa untuk berkarya, untuk bisa berbisnis, dan seterusnya. Nah, kemudian, dalam memerdekakan budak ada di antaranya dengan cara mukatabah. Dengan cara sang tuan itu membebaskan pada budak, budakku, kau merdekakan dirimu dengan cara kau bayar. Kau membayar kepadaku. Misalnya harga, kalau dijual harganya 100.000, 100 juta lah. Sekarang dibebaskan, kau boleh membebaskan dirimu, cari uang 100 juta. Setorkan ke aku, nanti setelah 100 juta kau bayarkan, kau merdeka. Namanya budak mukatab. Nah, itu pun kita memerdekakan budak itu dipilih-pilih, dan sekiranya nanti akan menjadi orang baik. Sehingga budak-budak mukmin, budak yang beriman, bukan yang tidak beriman. Sebab kalau tidak beriman kita merdekakan, berarti kita telah menambahkan bilangan orang merdeka yang tidak beriman. Baik. Kemudian, wa'atu bimalillah. Wa'atu bimalillahi alladzi atakum. Nah, ini adalah perintah agar kita membantu budak-budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri dengan cara mukatab. Dengan cara menembus, dengan membayar. Maka ini menjadi, budak tersebut menjadi budak yang berhak mendapatkan zakat. Sehingga dalam asnaf thamaniyah itu adalah, termasuk di antaranya adalah mukatab. Disebutkan dalam Al-Quran mukatab. Mukatab ya ini, orang yang memang diizinkan oleh tuannya untuk mencari uang, untuk membayar diri sendiri, bayarkan ke tuannya. Ini namanya budak mukatab. Baik, ini ada tambahan, artinya memerdekakan hendaknya harus kita jadikan, memerdekakan budak ya impian lah, artinya kita mampu memerdekakan budak. Dan ini kisah lama, sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Kemudian wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Kemudian jangan kau paksa. Fata ini ada juga pemberian gelar kepada budak-budak dengan gelar fata, kalau laki-laki fatah, fatatun kalau perempuan. Dan ini juga pendidikan dari Al-Quran bahwa jangan sampailah kita menyebut budak seperti orang yang diperbudak, tapi pakailah sebutan nama yang nama yang layak. Di sini namanya fatayat. Wala tukrihu fatayatikum, jangan kau paksakan budak-budakmu alal bigha, untuk melacur, untuk menjadi perempuan yang menjual dirinya. In aradna tahassuna, kalau mereka pengen menghendaki penjagaan. Kalau mereka terhormat menjaga kehormatannya, jangan dipaksa. Ini dalam bahasa para usul fikih tidak mengatakan mafhum di sini tidak kepakai. Bukan berarti kalau mereka tidak menghendaki kemuliaan maka boleh dipaksa, enggak. Kalimat dipaksa di sini adalah ada hubungannya dengan orang yang menghendaki kebaikan. Sehingga orang yang menghendaki kebaikan dan kehormatan, menjaga kehormatannya,
Maka otomatis kalau dimasukkan dalam dunia perzinahan pasti harus dengan paksa. Itu maksudnya. Sebab nggak akan kebayang wanita itu dipaksa untuk berzina kecuali memang dia orang yang menjaga diri. Kalau orang tidak menjaga diri, tidak menjaga kehormatan, nggak pakai dipaksa. Bahkan dia sendiri yang minta mungkin. Nah, ini gambarannya semacam itu. Jadi kalau wanita atau budak perempuan itu budak-budak yang baik menjaga kehormatannya, tolong. Jangan paksa mereka untuk menjadi pelacur. Untuk menjadi pezina. Nah, ini. Nah, ini atau gini. Kalau memang orang itu menjaga diri, maka selagi dia menjaga diri, paksaan baru berlaku bagi orang yang menjaga diri. Artinya, kalimat dipaksa itu akan berlaku kepada orang yang memang dia itu adalah tidak mau melakukannya. Jadi, tidak mau makan, dipaksa makan. Mereka tidak mau berzina, dipaksa berzina. Nah itu. Tapi kalau yang biasa berzina, ya nggak perlu dipaksa. Dan di sini bukan berarti yang tidak mau, jadi jangan dianggap mafhum mukhalafahnya gini. Kalau ada perempuan ingin menjaga kehormatannya, jangan dipaksa untuk berzina. Bukan berarti mafhumnya begini. Dan kalau dia ternyata orang yang tidak mau menjaga kemuliaan, maka boleh dipaksa dizina. Enggak, paksa berzina. Enggak, bukan seperti itu. Artinya kalimat dipaksa ini akan sesuai jika memang perempuan itu menjaga diri. Karena dia menjaga diri kalau dimasukkan dalam dunia pelacuran pasti harus dengan dipaksa. Dan Al-Quran melarang jangan kau paksa. Litabtahu aradal hayati, agar engkau mendapatkan kekayaan dunia. Ada menjadikan budak, menjadi pezina, dan ternyata uangnya yang diinginkan. Untuk kembali kepadanya adalah uang membayar. Membayar. Dan ini terjadi. Dan tidak semua yang melakukan itu semua dengan penuh kelegaan. Sebab kemuliaan itu ada dalam diri seseorang. Biarpun dia belum kenal agama dan sebagainya, bisa saja. Namanya akhlak, kemuliaan. Wanita-wanita pada zaman dahulu ada wanita terhormat. Biarpun belum kenal Islam, ada watak-watak terhormat. Wa man yukrihunna. Barang siapa telah memaksakan perempuan-perempuan itu menjadi pelacur, maka bagi wanita-wanita yang sudah terlanjur dipaksa itu, ketahuilah Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun, tinggal kembalilah kepada Allah. Fa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim. Allah adalah Maha Pengampun. Mengampuni hambanya yang pernah dipaksa untuk melakukan kehinaan. Dan tinggal menyesal, tidak mau mengulang lagi, maka dengan begitulah Allah Maha Pengampun. Rahim, dan Allah Maha Kasih sayang kalau orang bertobat dengan benar. Siapapun, anggap saja pelacurnya sendiri, kan namanya pelacur, nama saja. Yang biasa dengan kehinaan, kalau memang dia bertobat kembali kepada Allah dan menutup kesalahannya, dengan tidak mengulanginya lagi, mengadu kepada Allah, menyesal, maka dia seperti tidak punya dosa, Allah ampuni. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.